Yang kita bawa adalah anak kita bangun di tengah malam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Selesai itu dia baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di mana dia sholat? Di tempat ibu sholat dulu. Saya tunjukkan ke istri saya, ini rumah ibu saya, ini sajadah tempat dia sholat dulu, ini Quran yang selalu dia baca. Sampai hari ini tidak saya robah tempatnya. Kalau saya rindu, saya duduk, saya sholat, saya baca, saya peluk mukenanya, saya peluk kainnya, terasa mengobati hati yang kering. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini kita bawa ke masjid. Ustaz Somad, saya kurang setuju kalau anak dibawa ke masjid. Usia ini ada namanya mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana kotoran, mana makanan. Kalau kita kasih perintah larangan, dia merespon. Nah, dia diam. Itu bawa ke masjid. Tapi ada anak ketika kita kan, dia balik lagi. Itu jangan, itu jangan. Itu sumber kekacauan. Kita khawatirkan ada orang tua sholat, kacamatanya waktu rukuk takut jatuh, dia letakkan di bawah. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, anak yang tadi dia pun mulai lari. Bapak yang kacamatanya waktu kena injak begitu, gitu dia. Ini tinggal menunggu salam, ini tinggal menunggu salam. Khawatirnya nggak sampai salam. Begitu salam, saat tahiyatul ini udah menggeletar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kau, memang anak setan. Pasti bapaknya juga setan. Selesai, hancur, hancur, hancur. Ini kita jaga. Maka anak mumayyiz umur 4 tahun, 5 tahun yang sudah bisa. Lalu kemudian ketika di masjid ini, Ustaz Somad, kalau anak-anak kecil itu sopnya di mana? Kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar tempat kami belajar dulu, mengatakan anak kecil itu dibuatkan sop khusus di belakang. Emangnya kenapa kalau anak saya di sop di samping saya? Apa salahnya? Memangnya anak saya ini najis? Anak bapak nggak najis, Pak. Tapi ujung senapan angin ada najisnya. Belum di khitan. Yang senyumnya terlambat, lama loadingnya. Ini belum dipotong. Dan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu untuk meriksa. Udah, ini di depan. Ini belum, ini kan nggak mungkin. Nah itu. Yang kedua, kenapa anak itu tidak boleh satu sop dengan orang dewasa? Karena banyak anak-anak ini wudhunya nggak sempurna. Saya ngelihat sendiri. Ketika keran air dihidupkan, diambil, matanya aja. Habis mata langsung buka, tendang-tendang ya ada air. Ini true story, kisah nyata. Ustaz kok tahu? Anak saya. Hasik, ini wuduknya kok gini, saya bilang. Ini kenapa nggak basah? Ini sampai ini basah ini semua. Ini sikunya, ini kakinya, ini harus masuk kelingking, jadi celah-celahnya, tumitnya harus basah. Nggak pernah bosan. Kita kasih tahu dia terus. Itulah nilai ibadah. Maka setiap dia mengajar istrinya, mengajar anaknya, ajarkan Al-Fatihah anak kita. Guru mengaji saya pertama kali, a i u babi butati tu sasi su, ibu saya. Maka sampai hari ini kalau saya ceramah, kalau saya tausiah, pahalanya mengalir ke orang tua saya. Ibu ajarkan Al-Fatihah ke anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya tebal nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan roh. Tapi gosok gigi dulu. Kalau enggak khawatir nanti dua kemungkinan. Kalau enggak anaknya pingsan, ibunya pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Teruskan nak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya panjang nak, karena bacaan kita hafs bukan warsh. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasydid nak, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata, bukan sirata. Ada so, ada sa, ada tha, ada sya. Ini bahasa Arab. Bukan berarti karena bahasa Arab lalu mau fasih assalamualaikum wassalatu wassalam. Ihdinas siratal mustaqim, pakai qaf nak, bukan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Siratal laji, jangan ji. Ada za, ada za, ada za, ada ja. Siratal ladzi, za. Lekatkan ujung lidah di ujung gigi. Permisi Pak Ustadz, mau kemana? Gigi tinggal di rumah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, dotnya tebal, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kita ini akan menjadi imam pada waktunya nanti. Saya tausiah, tinggal di hotel, sarapan pagi. Pas lagi sarapan pagi, datang ibu-ibu nggak tahu dari kantor dinas mana. Ustaz Somad ya? Mirip. Oh enggak, ini Ustaz Somad. Memang betul. Alhamdulillah bisa ketemu Ustaz. Aku tidak pernah mencarimu, Bu. Ibu pun nggak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Acara apa, Bu? Ini ada acara kantor Pak Ustadz. Ini pegawai dari kantor staf saya, Masya Allah. Belum nikah? Belum Pak Ustadz. Dia lagi mau cari imam Pak Ustadz. Oh, saya khotib. Dia cari imam. Lalu kemudian semua ibu-ibu, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bukan anak kandungnya, anak buahnya pun ingin dia carikan imam. Bapak siap jadi imam? Alah, takut. Begitulah setianya mereka, Bu. Memang antara takut dengan setia ini beda tipis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak kita Al-Fatihah. Maka satu hari dia akan baca subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'liyah, tahajud, witir, duha, tarawih. Pahalanya mengalir ke kita sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Salat, salat, salat. Jangan sampai anak kita tidak salat. Walaupun harta kita banyak, tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal istri besar. Yang kita bawa adalah anak kita bangun di tengah malam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Selesai itu dia baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di mana dia sholat? Di tempat ibu sholat dulu. Saya tunjukkan ke istri saya, ini rumah ibu saya, ini sajadah tempat dia sholat dulu, ini Quran yang selalu dia baca. Sampai hari ini tidak saya robah tempatnya. Kalau saya rindu, saya duduk, saya sholat, saya baca, saya peluk mukenanya, saya peluk kainnya, terasa mengobati hati yang kering. Saya kumpulkan jamaah sahabat, adik-adik, 4 tahun meninggalnya, kami bacakan surah Yasin, mengirimkan. Dari mana dasar pengamalan Ustadz ini? Wa in khatimul Qur'ana, kata Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, kalau dikhatamkan satu khatam Quran 30 juz, dihadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah kullahu, semuanya, karena hasanan, the best. Tapi kalau tidak sanggup, apa boleh buat? Bacalah hatinya Al-Quran, Yasin. Nggak sanggup Yasin, sibuk Pak Ustadz, Ummul Quran Al-Fatihah pun nggak sanggup, mati aja lah. Insya Allah anak-anak ini semua akan mendoakan kita Bapak Ibu. Bapak didoakannya, ibu didoakannya.
Tapi insya Allah dia pun akan ingat juga, ada dulu ustadz yang datang ke tempat kami, Ustadz Somad pun didoakannya juga insya Allah. Amin. Sebenarnya itu cara saya mau merayu anak-anak ini saja. Video malam ini akan direkam, dipotong, diupload. Kami nggak ingat apa ceramah Ustadz, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalau dia menikah, bapak punya anak, dikandung, ibu yang ngandung, disusukan 2 tahun, ibu yang menyusukan, dibesarkan dengan tetes peluh keringat air mata. Berapa kali nggak jadi beli mobil baru, nggak jadi rehab rumah, nggak jadi beli perhiasan demi sekolah anak. Setelah dia berumur 20, 23, 25, menikah, diserahkan anak yang cantik, putih, bersih, dan seterusnya itu kepada seorang laki-laki yang amanah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Itulah yang tak bisa saya lakukan. Kenapa? Anak saya laki-laki. Bapak yang akan punya anak perempuan, mencari laki-laki yang amanah, yang tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka saat itu dia nikahkan anaknya. Terdengar suara jam 10, jam 12 malam. Terbangun si ibu. Ada apa, Ma? Kok masjid cepat ya suara azan subuhnya? Itu bukan suara masjid, mantu kita di sebelah baca sholat tahajud. Masya Allah. Mari kita lihat. Dilihat pintu. Masya Allah. Dibuka. Rupanya TV belum mati.